Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah SWT memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita. Ya, setelah sebelum subuh Allah memberikan rahmat dengan turunnya hujan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat jamaah, sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan memperpanjang iktikaf sampai waktu syuruk. Dan insya Allah nanti kita akan juga mendoakan hajat dari saudara kita Bapak Ismail Nasution, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, tanggal 1 tempatnya. Ini adalah hari pertama bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini merupakan satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kata-kata arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, itu pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ini 3 bulan berurutan, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan ini, salah satu pengertian yang harus sama-sama kita fahami bahwa di bulan yang dimuliakan ini maka amal soleh balasannya atau pahalanya lebih dari bulan selain bulan haram. Di samping itu dosa yang dilakukan di bulan haram, bulan Rajab ini, maka dosanya juga lebih banyak atau lebih berlipat dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan haram. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, khususnya diri saya, untuk kita memperbanyak ibadah. Ya, selama ini kita sudah sholat jamaah, tilawah, zikir, infak dan sebagainya. Saya mengajak pada bulan ini mari kita tingkatkan kembali. Kenapa? Karena pahalanya lebih ditingkatkan, lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bagian dari persiapan kita. 2 bulan lagi insya Allah, kalau kita diberi umur panjang, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga perlunya kita, ya istilahnya atlet warming up, ya, pemanasan, latihan untuk senantiasa membiasakan diri melakukan amal soleh, yang ketika masuk bulan Ramadan itu kita sudah sangat siap, bahkan kita tingkatkan kembali amal soleh itu, ya. Jadi sekali lagi, inilah barangkali pesan pertama yang saya tujukan pada diri saya dan kita semua, untuk kita sama-sama meningkatkan amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab ini, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pada subuh ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang sebuah penyakit. Ya, kalau 3 pekan yang lalu saya menyampaikan sebuah penyakit hati, yaitu takabur atau kiber atau sombong, maka sekarang kita akan membahas terkait dengan penyakit hati yang mari kita sama-sama fahami, sama-sama kita sadari, dan sama-sama kita berusaha hilangkan dalam diri kita. Walaupun ini sesuatu yang butuh perjuangan, yaitu penyakit hasad atau dengki. Hasad ini berasal dari kata-kata hasada yahsudu al-hasudu, yaitu orang yang dengki. Jadi orang yang dengki.
Kata-kata hasad dan akar katanya ini beberapa kita temukan dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang insya Allah kita semua sudah hafal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berdoa dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kemudian juga bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yudillunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan banyak ahli kitab ini yang menginginkan agar orang yang beriman itu kembali kepada kafir. Hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena kedengkian yang ada pada diri ahli kitab ketika datang kebenaran yang nyata. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada, dan sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ahli kitab ini, Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu hasad, dengki dengan orang-orang yang beriman, dan berharap agar orang yang beriman itu kembali kepada kekafiran. Ini hasad yang disebutkan dalam hasadam min 'indi anfusihim dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Juga kita temukan dalam surat Al-Fat ayat 15. Bal tahsudunana. Ini kata-katanya di ayatnya itu panjang, tapi di akhir ayat itu bal tahsudunana bal kanu yafqahuna illa qalila. Sebenarnya kamu itu bal tahsudunana, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Nah, ini kata-kata bal tahsudunana. Atau juga kita temukan dalam surat An-Nisa ayat 45. Am tahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Kamu dengki kepada manusia. Manusia yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena Allah telah memberikan keutamaan yang banyak. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Dan sungguh Allah telah memberikan keluarga Ibrahim itu hikmah dan kitab dan kerajaan yang besar. Jadi ini beberapa kata-kata hasad dan akar katanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian pengertian hasad ini pertama berdasarkan pendapat Syekh Mustafa Al-Adawi, al-hasadu huwa tamanna rawalan ni'mati an sahibiha, yaitu menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Ini luar biasa ini Pak ya. Pendapat dari Mustafa Al-Adawi ini yang dinamakan hasad itu adalah menginginkan agar nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu hilang. Naudzubillah, ini luar biasa. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, al-hasadu huwal bugdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mashud. Hasad itu membenci dan tidak suka dengan keadaan baik yang ada pada diri orang yang dihasati. Orang lain yang mendapatkan nikmat, ya, orang yang hasad itu ketika orang lain mendapatkan nikmat, mendapat kemuliaan, maka dia benci, dia tidak suka. Itulah namanya hasad. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini sebuah penyakit yang sangat mungkin menghinggap dalam hati kita. Bahkan nanti di akhir kajian itu kita akan melihat betapa kisah-kisah dalam Al-Quran menggambarkan orang yang hasad dari sejak putra Nabi Adam. Ya, nanti kita bahas. Kemudian larangan terkait dengan hasad ini salah satunya bisa ketemukan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2504, la tahasadu wala tanajasu wala tanagabu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'din ala bay'an ba'.
Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling tanajus, menyakiti dalam hal jual beli. Janganlah kalian saling membenci. Jangan kalian saling membelakangi atau mendiamkan. Dan janganlah kalian saling menjual di atas jualan saudaranya sendiri. Jadi salah satu larangan hasad adalah wala la tahasadu. Jangan kalian saling mendengki. Bapak Ibu sekalian, tingkatan hasad itu yang pertama adalah ketika seseorang yang mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Pertama ya, seseorang mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain walaupun dia tidak mengharapkan nikmat itu ya jatuh kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain dan dia berharap agar kenikmatan itu berpindah kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah seseorang yang mendapatkan apa? Seseorang yang ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, sedangkan dia tidak mendapatkan, maka ia berharap kenikmatan itu hilang dari orang lain. Sekali lagi, seseorang yang mengharapkan apa yang didapat oleh orang lain, tetapi ketika dia tidak mendapatkannya, dia tidak mengharapkan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Bisa difahami ya Pak ya? Nah, ini mungkin pertama dalam urusan dunia. Ya, ini salah satu contoh misalnya. Salah seorang di antara kita ada yang pengusaha kuliner misalnya Pak Haji Ketua kuliner. Maka lihat Pak Haji Ketua ini luar biasa, berhasil sukses dalam usaha kuliner misalnya. Maka saya berharap agar saya sukses sebagaimana Pak Haji Jajak. Maka saya berusaha untuk mempelajari tentang kuliner, bagaimana masak, bagaimana promosi dan sebagainya. Tetapi ketika saya tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Pak Haji Jajak, maka saya tidak merasa kecewa. Karena ini sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah SWT. Perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri terhadap kelebihan yang Allah berikan dibandingkan kalian, sebagian dari sebagian yang lainnya. Jadi perintah Allah wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kita dilarang untuk iri hati terhadap kelebihan, keutamaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dalam urusan akhirat, ini namanya ghibthah. Dalam urusan akhirat namanya ghibthah. Jadi kita boleh berharap mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang diberikan Allah kepada orang lain dalam urusan akhirat. Contohnya misalnya, kita ingin misalnya kita ini bisa hafal Quran seperti Ustadz Mulyana Al-Hafiz misalnya. Ini namanya ghibthah, sehingga kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Jadi untuk urusan akhirat, ghibthah ini sesuatu yang sangat-sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Untuk urusan akhirat kita berusaha meniru, kita mencontoh saudara kita yang punya kelebihan. Ya. Dan ini sebuah hadis yang ada diriwayatkan oleh Bukhari ayat 525 dan Muslim ayat 815. La hasadu illa ala isnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk dua perkara. Artinya apa? Untuk yang dua perkara ini kita boleh hasad, kita boleh dengki. Rajulun ataqallahu mala fahuwa yunfiqu min ana al-laili wa ana Allah min ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkannya baik di waktu
siang maupun malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat orang yang Allah berikan nikmat harta, orang kaya, dan orang kaya itu kita lihat begitu banyak mendermakan hartanya, membantu orang lain, berinfak, sedekah dan sebagainya, maka kita boleh iri, kita boleh dengki. Ya. Kemudian yang kedua, warajulun ana al-Qur'an fahuwa yaqumu bih. Dan orang yang Allah berikan kelebihan tentang ilmu Al-Quran dan dia berdiri untuk membacanya. Jadi ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua substansinya mirip. Ini disebutkan dalam Bukhari nomor 73 dan Muslim 816. La hasadan illa fisnatain fasullita ala halakatahi fil haq wa rajulun anahu Allahu hikmah fahuwa yaqsi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad terhadap dua perkara. Yang pertama, orang rajulun atallahu mala fayusallitu ala halakatihi fil haq. Seorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia membelanjakannya di jalan kebenaran. Kemudian warajulun ana Allahul hikmah. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian dia menunaikannya, dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Jadi terkait dengan harta, ini disebutkan hadis ini, ketika kita melihat orang yang diberikan harta kemudian dia membelanjakan di jalan kebenaran, maka kita boleh dengki. Kemudian ketika ada orang yang punya ilmu, kemudian dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya, maka kita boleh dengki. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, selain itu tidak ada kedengkian. Ya, selain itu tidak ada kedengkian. Inilah yang namanya ghibthah. Dan sekali lagi untuk urusan akhirat Bapak Ibu sekalian, perintah yang Allah berikan atau berikan kepada kita semua adalah al-munafasah. Apa? Berlomba. Untuk urusan akhirat, munafasah, berlomba. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqauna mir rahiqim makhtum khitamuhu mis. Nah, ini sekali lagi Allah menggambarkan terkait dengan kenikmatan surga. Berarti terkait dengan apa? Urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu hendaklah manusia berlomba. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ayat saya ulang, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat Bapak sekalian, hendaklah kita diperintahkan untuk berlomba. Bahkan ayat lain yang pernah kita bahas, wasari'u, bersegera, sabiqu, ya, bersegera juga diterjemahkan, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dalam surat Al-Hadid ayat 34, dan tadi yang pertama surat Al-Imran ayat 133. Bersegera untuk urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian, dari pengertian hasad tadi, ya sekali lagi ini, mari kita sama-sama berusaha agar hasad ini jauh dari diri kita. Maka ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, teman kita mendapatkan nikmat, maka kita turut berbahagia, turut senang. Ya. Alhamdulillah saudara kita dapat kenikmatan, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk diri dan keluarganya. Syukur-syukur juga kita mendapatkan manfaatnya.
Jadi sekali inilah yang harus kita lakukan dalam diri kita ketika kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kita senang. Jangan sampai kita benci dan jangan sampai kita tidak suka, apalagi sampai kita berharap agar kenikmatan itu hilang, apalagi sampai berharap kenikmatan itu pindah kepadanya. Inilah sifat hasad yang sangat-sangat tercela. Kemudian bahaya sifat hasad yang mari kita sama-sama perhatikan dalam hadis, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Hati-hatilah dengan hasad, hati-hatilah dengan benci, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat, dengki itu memakan kebaikan, kama ya'kulun naral hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Perhatikan, ketika kelihatan api yang melelap kayu bakar, lama-lama kayu bakar itu akan habis menjadi abu atau arang. Itulah orang yang dengki. Naudzubillah, ketika seseorang yang begitu sangat banyak dalam beramal soleh, sholatnya, tahajudnya, puasanya, infaknya, silaturahimnya, dan seluruh amal soleh dia kumpulkan, naudzubillah, kalau masih ada hasad dalam dirinya, maka lambat laun amal soleh itu akan tergerus. Amal soleh itu akan hilang dengan adanya hasad dalam diri kita. Tetangganya dapat nikmat, dia nggak suka. Teman di kantorkannya promosi jabatan, dia nggak suka. Kemudian saudaranya dia dapat misalnya kenikmatan yang lain, bisnisnya sukses, dia nggak suka. Maka itu akan mengerus, akan menghilangkan kebaikan. Yang tentu Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat berbahaya dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hasad ini secara tidak langsung dia tidak setuju, tidak suka dengan ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkuasa untuk memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka ketika seseorang tidak suka dengan rizki yang diberikan orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak suka dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Maka ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kita tidak suka dengan takdir Allah. Sekali lagi, ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dalam akidah kita. Kemudian mari kita simak, kita perhatikan kisah-kisah. Ternyata hasad itu bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi di awal penciptaan Nabi Adam pun iblis itu sudah memendam rasa hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sebagai bentuk ekspresi rasa hasadnya, ya, iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar menjadi temannya di neraka nanti. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghukum aku sesat, maka sungguh aku akan menyesatkan mereka. Mereka siapa? Adam dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Maka ketika iblis sudah diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, sementara Adam dan Hawa masih Allah perintahkan untuk tetap tinggal di surga dan menikmati seluruh kenikmatan di surga, maka kemudian timbul hasad dari iblis, di mana Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah, cuman dilarang untuk mendekati pohon, sebuah pohon dilarang untuk mendekati, apalagi sampai memakan buahnya. Yang akhirnya ketika kita simak kisah dalam surat Al-A'raf, ya,
Akhirnya iblis menggoda terus Nabi Adam. Akhirnya singkat cerita bahwa kedengkian iblis itu yang dia ungkapkan dengan fawaswasalahumus syaiton, terus membisikkan ke dalam membisikkan Adam untuk mendekat bahkan makan pohon yang dilarang oleh Allah SWT untuk mereka. Yang akhirnya singkat cerita bahwa akhirnya Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian kisah yang kedua yang diangkat oleh Allah dalam surat Al-Maidah mulai ayat 27, yaitu kisah Qabil dan Habil. Hadirin sekalian, Habil ini memiliki saudara kembar namanya Labuda. Qabil ini memiliki saudara kembar perempuan ya. Saudara kembar namanya Iklimah. Nah, Labuda, saudara kembar Habil ini lebih cantik daripada Iklimah. Kemudian Nabi Adam mengawinkan silang. Habil dinikahkan dengan Iklimah. Kemudian Habil dinikahkan dengan Labuda, balik ya. Kemudian Qabil dinikahkan dengan Iklimah. Ternyata Qabil yang dinikahkan dengan Iklimah yang notabene mohon maaf, tidak lebih cantik dari Labuda, kemudian tidak terima. Jadi Bapak sekalian, ternyata generasi manusia awal, keturunan Nabi Adam pun ternyata laki-laki itu cinta atau senang dengan wanita yang cantik. Kira-kira kalau yang hadir sini kira-kira gimana Pak? Enggak ya Pak ya? Iya, insya Allah enggak beda maksudnya begitu. Jadi manusiawi, manusia laki-laki cinta kepada yang cantik-cantik. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam memerintahkan, dan perintah ini kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulanna qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka ilaqtu talima ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya laitata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Ayat ini biasa dibaca oleh imam kita ketika momentum apa Pak? Masih ingat? Imam kita kalau pas momentum ini seringnya baca ayat ini. Waktu Idul Adha. Ustaz Mulyana biasa baca surat ini, ayat 27 sampai 31. Di ayat ini kemudian Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkorban. Habil karena dia adalah seorang peternak, maka dia mengorbankan hewan ternak yang paling kualitasnya, paling tinggi kualitasnya. Kemudian Habil, ya sekali, kalau Habil tadi apa tadi? Seorang peternak, dia mengorbankan hewan ternak yang nomor 1. Kemudian Qabil, dia adalah seorang petani, maka dia kemudian mengorbankan hasil pertaniannya yang kualitasnya buruk. Maka di ayat ini kemudian Allah memberitahukan bahwa korban yang dilakukan oleh Qabil tadi korbannya apa? Hasil pertanian yang kualitasnya buruk, itu tidak diterima. Kemudian Habil yang mengorbankan ternak kualitas supernya itu diterima. Bentuk atau tanda diterimanya itu adalah ketika keesokan harinya korban itu habis dilalap api. Maka ternyata korban Habil lah yang diterima, sedangkan korban Qabil itu ditolak. Nah, mensikapi ini kemudian ada perasaan dengki dari Qabil kepada Habil. Qala la'aqtulannak.
ya, ekspresi rasa bencinya itu kemudian sampai mengatakan saya akan membunuhmu. Nah, dikisahkan nanti dibaca ya kisahnya ya. Ayat 27 sampai 31 surat Al-Maidah. Akhirnya singkat cerita akhirnya apa? Qabil membunuh Habil. Maka perhatikan ini disebutkan dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seseorang itu memulai kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa karena kejahatan itu, dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi pembunuhan, jadi pembunuhan itu pertama kali yang melakukan siapa Pak? Qabil. Maka ketika terjadi pembunuhan generasi setelah Qabil, generasi sekarang sampai hari kiamat, maka dosa karena membunuh itu akan dijatuhkan, Qabil akan mendapatkan limpahan dosanya karena dia mengawali perbuatan membunuh tersebut. Ya, hadisnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini terkait dengan kebaikan ya. Barang siapa yang memulai kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala karenanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kemudian man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wisruha wa wisru man amila biha. Barang siapa yang memulai kejahatan dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa karena kejahatan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi luar biasa Pak. Kalau kebaikan, ini contohnya lah, di masjid ini ada kegiatan misalnya taklim zuha. Siapa dulu yang mengawali taklim zuha? Siapa yang menjadi pionir mengawali dan memperjuangkan kegiatan taklim zuha? Wallahu a'lam, saya belum tinggal di sini. Mungkin Ustaz Supri yang tahu. Maka bayangkan kalau taklim zuha itu kemudian berlangsung sampai sekarang, sampai nanti, maka pahala orang-orang yang ikut taklim zuha itu juga menjadi pahala orang yang memulainya. Demikian juga misalnya, naudzubillah, contoh misalnya. Contoh, si fulan menjadi ketua RW, membuat sebuah kebiasaan. Oh sekarang kalau seandainya 17-an, kita undang artis terkenal, kita joget bareng-bareng, kemudian kita dansa-dansa. Wah, ini diawali oleh si fulan, seorang ketua RW misalnya, contoh. Kalau di sini nggak ada, maka ternyata kebiasaan itu diteruskan oleh RW sesudahnya. Maka apa yang terjadi? Maka ketika dosa karena mengundang artis yang kadang-kadang pakaiannya nggak lengkap itu Pak, maka dosa itu akan menjadi dosa ketua RW yang pertama kali menginisiasi atau mengawil. Jadi sebagaimana Qabil tadi ya, kalau siapapun terjadi pembunuhan dimanapun, maka dosa membunuh itu juga akan jatuh kepada Qabil. Kemudian kisah yang lain, Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam surat Yusuf. Surat apa? Yusuf. Laqad kana. Di dalam surat Yusuf itu, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Nabi Yakub itu sangat mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya, yang dalam kitab terjemahan dikatakan Bunyamin. Apa yang terjadi? Kemudian saudara Nabi Yusuf itu dengki dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf dan saudaranya tadi. Maka kemudian di kisah awal-awal Nabi Yusuf itu kemudian merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Akhirnya yang lain tidak setuju. Yang lain kemudian mengusulkan agar Nabi Yusuf jangan dibunuh, tetapi dimasukkan ke dasar sumur. Agar apa? Agar nanti diambil oleh musafir yang lewat. Maka singkat cerita akhirnya rencana untuk memasukkan Yusuf ke sumur itu benar-benar terrealisasi dengan minta izin kepada ayahanda Nabi Yakub. Ya, ketika diizinkan main, ya, kemudian
kita tahu dalam kisahnya akhirnya benar-benar dimasukkan ke dalam sumur, dasar sumur, yang kemudian ketika kembali kepada Nabi Yakub, saudaranya ini membawa pakaian yang dilumuri dengan darah, seolah-olah apa? Seolah-olah bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Jadi perhatikan, kedengkian saudara-saudara Nabi Yusuf itu diekspresikan dengan membuang, menempatkan Nabi Yusuf itu ke dalam dasar sumur. Saya lagi kisah ini bisa kita buka di awal-awal surat Yusuf. Ini contoh ternyata bukan hanya generasi setelah putra Nabi Adam. Terkait dengan dengki pun ternyata di zaman Nabi Yakub, putranya pun mengidap penyakit yang namanya hasad atau dengki. Kemudian kisah lainnya adalah kisah Bani Israel, Bapak Ibu sekalian. Kisah Bani Israel yang ini disebutkan mulai ayat 246 dan 247 surat Al-Baqarah. Kisahnya ketika sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel itu minta kepada Nabi setelah Nabi Musa untuk diangkat raja untuk memimpin peperangan. Akhirnya singkatnya di ayat 247 waqala nabiyuhum innallaha qad ba'atsa Taluta malika. Nabi setelah Nabi Musa ini menggambarkan bahwa Allah telah mengangkat Talut itu menjadi raja. Wa qala lahum nabiyyum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qala anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam ya'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Maka ketika diberitahukan bahwa Allah telah mengangkat Talut menjadi rajanya, maka Bani Israel itu protes. Kenapa Talut yang diangkat menjadi raja? Padahal kami, kata Bani Israel, lebih berhak daripada Talut. Karena Talut itu bukan orang yang memiliki banyak harta. Maka kemudian Allah memberikan alasan mengapa Talut yang diangkat. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah mengangkat Talut menjadi raja karena Talut memiliki keutamaan bastatan fil ilmi wal jism. Karena Talut memiliki keluasan ilmu wal jism dan kekuatan fisik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang diangkat oleh Allah yaitu Talut itu memiliki kriteria bastatan fil ilmi wal jism. Karena Talut ini memiliki keluasan ilmu dan paling kekuatan fisik. Jadi ini kalau kita ingin mengangkat pemimpin, salah satunya kriteria ini, Pak. Pemimpin yang pandai, pengalaman. Bahkan kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf juga, Pak ya, terkait dengan pemimpin, Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk jabatan. Qala ja'alni khazainil ardi inni hafizun alim. Ini kelanjutan kisah Nabi Yusuf ini, Pak ya. Di ayat 53-nya ketika terjadi paceklik yang hebat, Nabi Yusuf menawarkan jabatan, menawarkan diri jabatan. Khazainil ardi, bendahara negeri. Bendahara negeri. Kalau kita zaman sekarang ya kira-kira menteri keuangan gitu kira-kira. Apa alasan Yusuf sehingga dia menawarkan diri? Yaitu inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini hafiz. Aku ini pandai memelihara, amanah, alim dan berpengetahuan dan juga berpengetahuan. Kemudian apalagi kriteria pemimpin? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Ini masih kriteria pemimpin lagi, Pak ya. Melanjutkan dari bastatan fil ilmi wal jism, inni hafizun alim. Kalau kriteria pemimpin di ayat 126 dari surat Al-Baqarah, ini kisah ketika Nabi Allah mengangkat Ibrahim menjadi
pemimpin bagi seluruh manusia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim diuji Allah dengan kalimat berupa perintah dan larangan. Fa'atammahunna. Fa, ada kata fa, kemudian hunna. Ini dimaknai fa'atammahunna, itu Nabi Ibrahim melaksanakan ujian Allah berupa perintah dan larangan itu cepat dan sempurna. Jadi fa'atammahunna, cepat dan sempurna. Maka kemudian qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah kemudian berfirman, aku angkat engkau Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nah, ini permintaannya ini ya. Ini sifat KKN ini ternyata masih ada ini ya. Permintaannya, ya Allah, jangan saya aja yang engkau angkat jadi pemimpin, tapi keturunanku. Jadi supaya keturunan Nabi Ibrahim pun diangkat menjadi qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini, kata Allah, tidak untuk orang-orang yang zalim. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan sifat hasad ya, sifat hasad dengan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian di awal tadi sudah saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 109. Masih ingat Pak tadi? Hasadnya siapa kepada siapa tadi? Siapa nih? Belum ada jawaban ini. Saya ulang lagi ya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini hasadnya ahli kitab kepada orang-orang yang beriman, berharap sebagai ekspresi rasa hasadnya itu, ahli kitab berharap agar orang yang beriman itu kembali kepada kafir. Itu hasad, dengkinya orang-orang kafir kepada orang yang beriman. Supaya apa? Mereka kembali kepada kekafiran. Sekali lagi, ini adalah ekspresi rasa hasad, sehingga mereka berusaha untuk supaya orang yang beriman itu kembali kepada kafir. Maka program kristenisasi itu adalah ekspresi dari ini. Jadi ketika saudara-saudara kita ini sudah berubah akidahnya dari Islam kepada agama lain, maka sesungguhnya ini adalah membuktikan kedengkian yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 109. Jadi sekali lagi ini contoh-contoh kebencian, kedengkian yang digambarkan oleh Allah. Ya, jadi kita perlu waspada dan waspada. Terutama Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasad ini, ya mari kita closing statement ya. Ketika saudara kita, teman kita, ya, kemudian siapapun yang mendapatkan nikmat, mari kita jauh sifat tidak suka. Kita buang jauh kebencian kita. Sebaliknya alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah ketika saudara kita, teman kita, saudara kita mendapatkan nikmat. Inilah salah satu bagian dari upaya kita untuk menghilangkan penyakit hasad ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, singkatnya ketika Allah gambarkan dalam surat Al-Hasr mulai ayat 8, 9 dan 10. Ayat 9 Allah berbicara tentang orang muhajirin. Ayat 8 maksudnya. Ayat 9 Allah berbicara tentang Ansor. Dan ayat 10 ini berbicara dengan generasi yang datang setelah kaum muhajirin dan ansor, termasuk kita baca ayatnya. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya ulang lagi ya. Rabbana ighfir lana dzunuban, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang mendahulu kami.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan ghil. Nah, ini diterjemahkan juga kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Jadi salah satu doanya Pak ya, supaya kita ini terhindar dari kedengkian terhadap saudara kita yang beriman, yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat ke berapa Pak? Ke-10 ya. Surat ke-59 ayat 10. Ini salah satu doa agar Allah menghilangkan ghil. Bahasanya ghil ya. Salah satu terjemahnya adalah kedengkian terhadap sesama orang yang beriman. Ini enggak ada lembaran masuk sini Pak? Pertanyaan? Enggak ada ya? Baik, ini sesuatu yang untuk kita sama-sama praktekkan Bapak Ibu. Ini sekali lagi saya memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua untuk kita sama-sama menghilangkan penyakit hati hasad. Karena salah satu bahaya tadi, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Baik, kita akhiri kegiatan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada benarnya dari Allah dan apabila ada kekurangan dari diri saya sendiri, alhaqqu mir rabbik fala takunan mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.